Oke, saudara kita mau menuai lebih lagi, menuai dalam tarang, saudara ya. Saudara saya berdoa supaya saudara terutama penuai-penuai dan kita semua mau jadi penuai, semangat, semangat, semangat. Amin. Coba bilang kiri kanan, semangat, semangat, semangat. Oke, saudara yang pertama ayatnya keren banget. Janganlah biarkan dirimu menjadi letih, menanam benih yang baik. Sebab pada saat musim menuai, engkau akan menuai tuaian yang ajaib. Wonderful harvest. Saudara ini, Tuhan itu bilang ke saya, kalian itu sudah waktunya menuai wonderful apa saudara? Harvest. Tuaian yang ajaib. Tetapi beberapa dari saudara itu letih. Saudara dan itu menyebabkan tuaiannya saudara tidak terambil. Sekali lagi, kalau saudara tahu pada saat musim menuai di Belanda itu mau musim menuai pohon apel, pohon anggur, itu adalah masa tersibuk saudara. Itu masa sebelum baunya tercium sama burung atau sama serangga, kita harus mengambilnya semuanya. Begitu tercium sama serangga, saudara itu habis saudara, diambil oleh serangga itu. Karena itu pada waktu musim tuaian, saudara itu kerja harus paling banyak, paling cepat saudara. Kita harus cepat-cepatan dari semua serangga. Kemudian yang kedua juga tidak boleh sampai hujan duluan. Karena kalau hujan duluan semuanya jadi gak manis saudara. Nah saya berdoa supaya saudara mengerti, ini musim menuai. Tetapi beberapa sudah sangat letih. Sehingga akibatnya saudara, engkau tidak bisa mengambil semua tuaian yang di depan mata. Ya, nanti kita akan berdoa minta supaya Tuhan cabut keletihan kita. Karena Tuhan mau kasih sekali lagi apa? Wonderful. Saudara ya, harvest. Saudara yang kedua, dikatakan begini, yang menabur dari hati yang limpah akan menuai tuaian yang berlimpah. Saudara saya percaya saudara ini orang-orang yang menabur berlimpah. Kemarin ada Leo beli 20.000 mawar. Ya, saudara istrinya gak mau kalah menghiasi semua dengan bunga. Saudara dan kemudian setiap kita sudah menabur dengan berlimpah. PPJ kasih es krim, kasih mainan anak-anak, wah pokoknya serulah. Hancin saudara ya, mijet dan kemudian juga kesembuhan ilahi. Kalian semua sudah menabur berlimpah. Dan Tuhan bilang ayo beriman sekali lagi. Ini waktunya menuai berlimpah, amin. Nah ini yang banyak saudara ya. Saudara kemudian yang selanjutnya, saudara katakan begini, menaburlah kebenaran ya, maka saudara akan menuai cinta yang tidak pernah gagal. Loh keren gak? Saudara tabur kebenaran, saudara dan saudara akan menuai cinta yang tidak pernah gagal. Banyak orang itu sampai dulu ya Pak Agung, kalau Pak Agung itu kan punya istilah-istilah yang ajaib. Kalau orang lain kan gak berani ya sama saya. Pak Agung itu suka ngomong begini sama saya, aku itu heran sama kamu. Ya, kamu marah-marah orang melempar bunga katanya ya. Kamu cerewet orang kasih uang katanya. Kamu marah-marahin orang ngajak makan katanya. Dia bilang kamu itu benar-benar orang yang dicintai banyak orang. Saya bilang iya. Saya dicintai sangat banyak. Saudara dari saya kecil sampai hari ini. Saudara saya dicintai, wah sudah tidak bisa terhitung saudara. Tapi kalau orang tanya, apa sih rahasianya? Saya selalu menabur kebenaran. Saya ini gak pernah saudara ya. Misalnya ya, ada orang nyakitin saya balas nyakitin, itu enggak. Saya akan ngomong sama dia tentang kebenaran. Orang mau gosip, saya akan tabur tetap kebenaran. Saudara dalam keadaan saya paling letih, saya tidak akan berespon negatif. Saya akan tetap berespon kebenaran. Ya. Hari itu kalau saudara tahu ayah saya tabrakan. Dan ada 400 cc saudara di kepala. Saudara darah ya 400 cc darah.
Nah itu semua orang panik. Dari Bahtera maupun dari luar Bahtera, orang-orang jujur ya, kalau orang panik itu reaksinya bisa aneh-aneh. Saya tuh ditelepon orang dan ngomongnya begini, kalau hari ini tidak dioperasi, kamu membunuh ayahmu. Saudara, kemudian ada yang bilang, saudara ya, anak kurang ajar, papa seperti itu pelayanan mau dilanjutkan. Saudara, ada banyaklah saudara suara. Ada yang sampai sudah ngirim helikopter dan dia bilang begini, helikopter sebentar lagi 10 menit lagi sampai. Kalau kamu tidak mengizinkan untuk papamu naik helikopter, kamu anak paling kurang ajar. Saudara, hari itu saya harus ngambil keputusan. Apakah papa saya dioperasi? Apakah naik helikopter? Siapapun. Tapi pada waktu semua orang berlaku seperti itu, saya bisa melihat bahwa itu timbul karena sayang. Walaupun mereka menteror, memaki saya. Itu ngeri saudara. Kalau saudara tahu per 5 menit mungkin saudara, saya ditelepon dan saya dimaki-maki. Karena ada yang ngasih obat ini enggak saya terima. Ada yang bilang bawa ke sini saya enggak terima. Orang bilang harus operasi saya tolak. Sampai dokternya juga ikut maki-maki. Dokternya bilang, kamu ini gila atau enggak? Ini papamu dalam keadaan seperti ini, masa kamu enggak mau tanda tangan operasi? Saudara, tapi saya bisa melihat bahwa mereka semua itu bukan karena jahat. Saudara, karena sangat sayang. Jadi dalam keadaan begitu saudara, saya jawabnya begini semua. Terima kasih om sayang banget. Tapi percayalah om, Tuhan punya cara yang lain. Saudara, saya terus jawab dengan terus berkata, terima kasih dokter, tunggu sebentar. Saudara, saya terus menabur kebenaran. Bahkan saya mendoakan mereka, saya memberkati mereka. Saya bilang ini yuk sama-sama berdoa buat papa, saya juga berdoa buat om. Saudara, dan ujungnya semua shalom. Dan kita tahu ujungnya ayah saya tidak dioperasi, tapi ayah saya sembuh total dengan mujizat saudara. Saudara, tabur kebenaran. Tabur kebenaran. Maka saudara akan menuai cinta itu. Wah saudara. Tapi ada orang yang apapun reaksinya salah. Dan akibatnya saudara menuai saudara makian. Saudara menuai saudara segala sesuatu yang iblis mau, yaitu perpecahan. Saudara, kemarahan. Saudara, iblis mau membuat saudara menuai, saudara. Apa seperti yang tadi Leo bilang, suam dingin. Sekali lagi, hari-hari ini tabur kebenaran. Apapun kondisinya, apapun kondisinya. Tabur bereaksi benar, saudara akan menuai cinta. Nah, saudara selanjutnya. Saudara, hari itu ya ada gelap gulita yang luar biasa, ya masih banyak sebenarnya, mengerjakan tanahmu bersama Tuhan, ya. Saudara, maka saudara akan menikmati sungguh yang terbaik dari Tuhan. Pokoknya ini ayat-ayat keren banget ternyata tentang penuai, ya. Saudara, tetapi saya mau masuk soal kegelapan. Karena kegelapan ini sangat-sangat saudara, bukan cuma gerhananya yang penting. Tapi spirit kegelapan. Saya sekali lagi menunjukkan kita ini sama saudara ya. Saudara, ayatnya saya sama. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya saudara. Saudara, pada waktu kegelapan itu mulai masuk dalam hatimu. Ya. Saudara melihat teman itu kayak musuh. Saudara melihat teguran itu seperti penolakan. Saudara mendapat didikan, saudara merasa itu penindasan. Saudara mengalami ujian, saudara engkau merasa Tuhan tidak sayang saudara. Ingat, kalau itu mulai saudara rasa, maka itu awal apa saudara? Kegelapan. Saudara sudah tidak bisa lihat temanmu. Saudara, pada waktu mungkin pemimpinmu ya, Bunita kan ini pemimpin penuai ya, teriak gini, banget, jangan tidur melulu, muales. Saudara merasa tertolak. Nah itu apa? Awal kegelapan. Kalau ada pemimpinmu yang berkata, kamu masih punya roh kepahitan, roh kesakitan, siapapun di dekatmu tertular. Khotbahnya anaknya Bu Puji, kesakitan itu menular. Saudara dan saudara
Saya tertolak, udah saya gak usah datang lah. Saya katanya menularin penyakit. Saudara, itu awal kegelapan. Kalau ada terang, saudara akan berkata, oke, saya berubah. Tolong cabut, tolong bereskan saya. Maki saya lebih lagi. Sampai saya bisa melihat terang itu. Terang itu. Saudara, kita berdoa. Dikatakan, saudara tidak ada yang dapat bergerak. Jadi kegelapan yang kedua membuat saudara tidak bisa bergerak. Kalau saudara gini ya, dikasih tugas apa aja, aduh berat, susah, gak bisa. Nah itu ada kegelapan. Kalau saudara dikatakan, ayo kita bikin anggur manis, aduh apalagi sih. Nah itu awal kegelapan. Sudah tidak ada api untuk bergerak, tidak ada passion. Awal kegelapan tidak bisa melihat teman. Tuhan itu teman. Kiri kananmu teman. Didikan itu teman. Ujian itu teman. Dan saudara sudah tidak bisa lihat awal kegelapan. Yang kedua engkau tidak bisa gerak. Letih. Saudara tidak ada semangat. Disuruh apapun gagal. Saudara tidak ada pertumbuhan. Dari zaman dulu saudara disuruh pemuritan. Sampai hari ini muridmu berapa? 0. Nah itu namanya kegelapan. Saudara, tapi yang ajaib dikatakan begini. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada suatu buatan seperti lantai batu nilam. Yang terangnya seperti apa saudara? Langit cerah. Jadi kalau saudara mau menikmati terang, simple, cium kakinya. Itu yang selalu saya nyanyi dan selalu saya bilang, Tuhan, saya ini cuma pengen mencium kakimu. Setiap kali ada masalah, ada persoalan, ada beban, saya bilang, Tuhan, izinkan aku mencium kakimu. Jadi begini ya, saya mau coba terangkan pelan-pelan. Kalau saudara ada masalah, saudara matamu tertuju sama masalah, sampai engkau mulai letih dan tidak bisa bergerak, namanya itu awal kegelapan. Bisa ngerti? Tapi kalau ada masalah, saudara malah lari dan mencium kaki Tuhan, maka engkau akan menemukan terang dan pasti menuai. Pokoknya setiap kali saudara, engkau mengalami apapun tekanan, cium kakinya. Jangan pernah lihat persoalannya, ngapain sih persoalan dipikirin. Saudara, beberapa orang bilang sini sama saya, Bu saya lagi gak ada uang. Saya aduh pusing banget. Saya bilang kamu pikirin juga uang gak datang kok. Saya ini setiap bulan butuh 5M buat Mahanaim. Mau saya pikirin sampai saya stres juga uang gak datang. Setiap kali, ini sejujurnya ya, ini buat THR dan sebagainya. Saudara, ini dari sekretariat dari bendara ngomong begini, Bu Mahanaim kurang 500 juta. Kurangnya 500 juta hanya untuk PK saja kurang 500 juta. Belum bayar listrik, belum yang lain. Saudara, dari kemarin laporannya sudah begitu. Saya bilang gak apa-apa. Kita akan punya waktu doa 14 jam. Waktunya saya mencium Tuhan. Buat saya cuma mencium Tuhan. Loh cuma itu yang saya bisa. Saya pikirin, saya khawatir. Saya cari duit jualan apapun, gak bisa nembus 500 juta. Lebih baik saya mencium kakinya. Dan saya tidak tahu bagaimana saya yakin Tuhan bereskan. Ketika saya mencium kakinya. Saya berdoa, saudara menuai dalam terang adalah mencium kakinya. Mari kita lihat selanjutnya, menuai dalam terang. Saudara, kemarin waktu saya kasih ayat ini, Cherry ngomong begini, Bu apa hubungannya sama terang katanya. Ayatnya, berhadap-hadapanlah aku bicara dengan dia terus terang. Bukan dengan teka-teki. Ia memandang rupa Tuhan, mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa. Saya mau bilang kalau saudara mau bicara terang,
Maka yang pertama biarkan Tuhan terus terang dengan saudara. Amin. Kalau saudara mau menuai dalam terang, ya, saudara mau menikmati terang, saudara ada dalam terang, saudara harus biarkan apa? Tuhan berterus terang. Nah ini orang gak mau Tuhan berterus terang, maunya dipopok. Saudara tahu dipopok? Maunya gini, Kak Puji, ya, semua baik luar biasa dahsyat. Padahal kalau Tuhan berterus gini, Kak Puji, kenapa sih kamu tuh heboh terus, sibuk kiri kanan, ambil lebih banyak, diem di kakiku. Nah, saudara mungkin itu. Saudara kalau Tuhan berterus terang sama saya gak pernah. Ya saudara, saya mau jujur sama saudara ya. Selama hidup saya sama Tuhan, saudara saya gak pernah berhadapan dengan Tuhan, Tuhan memuji saya. Gak pernah. Ya saudara ya. Tapi soal roh, soal jiwa, soal semangat. Dan hari-hari ini setiap kali saya ketemu Tuhan, Tuhan cuma bilang, jangan menua. Keriput apa bagusnya saya lihat. Maksudnya keriput itu bukan muka yang keriput saudara. Tapi di dalam Tuhan sudah keriput, tidak ada yang menarik saudara. Bolehkah Tuhan berterus terang? Dan setiap kali Tuhan memaki saya, ya, saya bilang thank you Tuhan. Tapi banyak orang yang sukanya dipopok. Kamu baik. Aku mengasihimu. Itu nggak usah ngomong, Tuhan juga pasti mengasihi. Malah ayatnya berkata anak yang kukasihi ku hajar. Amin. Saudara mau dihajar? Nggak banyak yang mau. Nggak banyak yang mau. Maunya dipopok, itu bayi. Kalau itu tuh mentalnya mental 3 tahun. Kayak Elyon. Kalau saudara sudah dewasa. Nih ya kalau saudara rapat. Saya mau tanya nih yang pernah kerja. Kalau rapat saudara bicara tentang prestasi atau tentang masalah? Masalah. Gak ada bos saudara panggil saudara terus ngomong puji-puji gini. Prestasimu ajaib. Itu ya. Coba saya tanya Pak Fendi yang masih kerja. Pak Fendi, kamu pernah gak dipanggil bos? Terus kerjanya semua bilang gini, Pak Fendi kamu ajaib, kamu dahsyat, kamu luar biasa, kerjanya bagus. Pernah gak Pak? Jarang. Kita kalau ketemu bos, saya juga pernah kerja. Soalnya langsung ngomongnya begini, tugasmu ini. Kenapa ini begini? Ini kenapa begini? Ini belum selesai. Ini tolong lebih bagus. Ini lebih teliti. Kan begitu. Tapi ada orang yang setiap kali Tuhan ngomong gini. Ini gak bagus ngomong gini. Kenapa sih? Saya selalu dianggap yang tidak benar. Padahal saya sudah. Nah ini mental TK. Saudara mau tahu anak TK? Setiap kali cuma bisa mewarna jelek dapat stiker. Betul kan? Guru TK begitu? Ya nanti bisa saudara ya lompat senyum sama orang dapat stiker. Nah itu TK itu. Kalau saudara yang masih begitu maaf ya. Kamu mau kapan dewasa? Dan orang yang tidak dewasa tidak bisa menuai. Saya mau terus lanjutkan ya. Jadi saudara terus terang. Biarkan Tuhan berterus terang. Engkau akan menuai di dalam terang. Nah selanjutnya ini juga Bu Cherry protes. Berkatalah Elia yang kau minta itu sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadi kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Saudara Bu Cherry juga bilang, Bu apa hubungannya terang dengan terangkat? Saudara terang adalah pada waktu engkau lihat orang terangkat dan engkau ngerti. Why? Kenapa Bundita diangkat Tuhan? Dan saudara harus tahu. Oh, dia punya passion. Dia punya cinta. Oh, kenapa Leo? Yang tinggal aku kayak begitu diangkat Tuhan. Saudara bilang, aku tahu dia ngerti artinya pengampunan. Kenapa Ibu Ruth yang gak sopan terangkat? Karena dia tahu yang namanya kebenaran. Saudara coba. Dalam hidupmu kalau lihat orang terangkat, saudara tahu dan kejar itu. Atau saudara bilang begini, kenapa dia begitu? Saya enggak. Apa bedanya saya sama dia? Beda jauh. Karena Tuhan itu enggak buta.
Tuhan adil. Engkau tidak pernah terangkat karena manusia, percayalah. Orang yang terangkat tidak bisa mengangkat dirinya sendiri. Orang yang terangkat pasti ada yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kalau saudara terangkat, saudara, ekonomimu. Kalau engkau terangkat posisimu. Kalau engkau terangkat, saudara, pelayananmu. Itu bukan karena manusia. Bukan karena like and dislike seorang manusia. Tapi itu karena apa? Ada value di dalamnya. Ada sesuatu yang tiba-tiba nyentuh Tuhan. Ada sesuatu yang getarin hati Tuhan. Nah, saudara bahkan pada waktu tidak tahu, ini contoh kecil ya. Saudara Randy itu tinggal di Sanggar sudah 12 tahun. 12 tahun ya Ren? 12 tahun. Saudara dan hari itu dia sudah beberapa tahun tinggal di Sanggar. Saya gak pernah tahu. Namanya aja gak tahu saudara. Mukanya juga gak tahu saudara. Tapi hari itu saudara tiba-tiba Tuhan bilang gini. Dia pangeranku. Aku mau kamu khusus pegang dia. Angkat dia. Dan didik dia. Dia pangeranku. Saya kaget. Sampai saya nanya. Ren, lu tuh siapa sih? Sampai saya nanya. Saudara ya terus. Tuhan bilang gini. Namanya Randy Israel. Karena dia pangeranku. Saya nanya lagi. Ren, apa sih yang buat lu sampai Tuhan suka? Dan dia bilang. Enggak tahu Bu, tapi saya sudah bertahun-tahun tinggal di Sanggar dan saya ngerasa Tuhan mau saya kayak Samuel tinggal di bait Allah. Saya bilang pantas. Pantas. Gak usah ada orang tahu satupun. Loh saudara hari itu ya Kristian itu, saudara pokoknya hitam jelek dan kalau nari jelek banget saudara. Salah tempo melulu saudara. Beneran kacau saudara ya. Penakutnya setengah mati kalau digelapin nangis. Gitu saudara ya. Aduh pokoknya memalukan lah saudara. Tapi loh saudara. Saya ini lewat. Tuhan ngomong. Aku suka dia. Panggil. Saudara dan saya nanya. Apa sih Tuhan yang dia lakukan? Terus Tuhan bilang begini. Kalau jam 5 pagi, jam Sabtu. Waktu itu ya dia tuh belum boleh nari saudara. Karena dia belum boleh nari, dia datang sengaja jam 4.15. Dan kemudian dia bawa banner keliling semuanya. Nari di depan sendiri, setelah itu duduk. Saya bilangin ya, bocorin. Setelah dia sekarang jadi pemimpin, datangnya suka jam 5 tepat saudara. Tapi dulu waktu dia belum boleh nari, karena narinya jeleknya minta ampun saudara ya. Dia datang jam 4.15. Saudara dan dia keliling nari buat Tuhan sendiri, tidak ada yang lihat. Dan Tuhan bilang ke saya spesial, panggil anak itu. Doakan Urapi dan bilang Nike, dia boleh nari. Bayangin. Dan waktu saya ngomong, Joshua masih ngomong gini, gak bisa Mak, Tian itu masih kacau kalau nari. Saudara tapi sekali lagi yang tidak dilihat manusia, dilihat Tuhan. Dan itu yang membuat engkau terangkat. Tapi pada saat engkau saudara melihat orang terangkat dan kau tidak bisa belajar. Ada yang salah. Maka engkau tidak akan pernah mewarisi. Kau tidak akan pernah mewarisi. Even kalau saudara tidak pernah tahu kenapa saya ada di tempat ini. Karena banyak orang lebih banyak protes dengan saya, takut dengan saya. Saudara ya. Daripada melihat value. Kenapa saya ada di tempat ini. Hari itu ada seseorang datang ke saya. Dan dia bilang gini, Bu. Saya cuma mau pegang kaki Ibu. Saya tanya kenapa. Saya lihat kaki Ibu itu berdarah. Dia bilang, kaki Ibu itu Tuhan bilang selalu melewati luka. Melewati hinaan, melewati begitu banyak batu. Dan saya lihat kaki Ibu itu berdarah. Tapi itu meninggalkan jejak buat domba-domba.
Dan ibu tidak pernah ngeluh. Dia bilang, Bu, aku cuma mau pegang kaki ibu. Supaya aku rela berdarah seperti apapun. Dan aku tidak pernah ngeluh. Saudara, saya tumbangin tangan. Saya bahkan tidak berdoa apa, saya cuma bahasa roh. Dia cuma pegang kaki saya. Selesai. Saudara, hanya dalam waktu 1 tahun. Orang ini jadi pemimpin besar. Dia pimpin di satu daerah. Jemaatnya sudah mencapai 1.000. Why? Dia melihat apa yang membuat seseorang terangkat. Dan hari ini saudara yang paling dekat, jangan sampai saudara familiar dan saudara tidak bisa melihat apa yang orang lain membuat dia diangkat. Saudara yang selanjutnya, ya. Lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel. Sebab martabat pemerintahannya terangkat tinggi oleh karena Israel umatnya. Saya berdoa saudara, Tuhan akan berikan otoritas. Makin hari otoritas kita makin banyak. Tuhan akan mengangkat kita seperti Daud menguasai semuanya. Tapi dalam keadaan seperti itu, seperti yang tadi Bunita Christian bilang, jaga hatimu. Yang tadi Bunita sebut keren ya. Ketika Musa bilang, Firaun, kamu terlalu tinggi mengangkat diri. Sehingga hatimu sudah menjadi keras. Saya belum lihat nonton filmnya. Dan istrinya bilang, Musa, jangan ngomongin Firaun. Cek hatimu. Karena kamu juga diangkat tinggi. Jangan sampai engkau juga menjadi keras. Engkau merasa benar. Engkau merasa sudah sampai. Engkau merasa semua oke. Dan kau kehilangan sangat banyak. Wah, itu keren. Itu keren. Setiap orang, saya pernah ketemu dengan dalam tanda kutip saudara ya, tokoh-tokoh yang jatuh, bukan tokoh-tokoh yang saudara yang bright, tapi tokoh-tokoh yang jatuh ngomong begini, percayalah, tidak ada orang yang mau jatuh. Tapi pada saat kau sudah tidak bisa lihat hatimu sendiri, engkau sibuk lihat hati orang lain. Itu awal dari kejatuhan. Tokoh ini berkata, tidak penting hati orang lain. Penting hatimu dalam menghadapi apapun. Hatimu bersama Tuhan. Itu akan menjadi terang sejati yang membereskan banyak hal. Saya berdoa hari ini, jangan biarkan saudara terangkat. Dan kau bahkan punya blind spot. Blind spotnya apa? Tidak bisa lihat hati sendiri. Itu mengerikan. Itu awal kegelapan. Saya berdoa, saudara, engkau sekali lagi menangkap. Karena kita mau menuai dalam terang. Amin. Oke, 15 menit terakhir, silakan Bunita. Sebelumnya saya mau ajak saudara nyanyi. Saudara ya.